Ya, ini baru datang GeForce GTX 1650. Ini yang DDR6 ya. Ini seri Ventus XS. Garansinya dari WPG 2 tahun. Udah keluaran terbaru ya. 4 GB DDR6 128 bit. Oke, kita coba lihat di dalamnya ada apa aja. Ucapan terima kasih dari MSI. Thank you for choosing MSI product. MSI ini lumayan kuat ya, ininya komunitasnya. Ini user guide. Ini GPU-nya dibungkus plastik anti statik biar enggak terpengaruh sama magnet-magnet di sekitarnya. Kita buka. Oke, dalamnya kayak gini. Kipasnya ini ukuran berapa ya? 9, enggak sih, lebih kecil. Dia dikasih tutup konektornya. Kalau saya lihat di sini ada HDMI, ada DisplayPort, sama ini apa ya? DVI ya. Oh ini ya, ini DVI nih. Nah ini DVI, aduh, kurang fokus. DVI, DisplayPort sama HDMI. Mungkin dia support 1-3 display ya. Bagian belakangnya build quality-nya lumayan ya, cuman sayang banget nih tulisan GeForce GTX nya ini bisa dilihat nggak? Nah itu dia pakainya warna hitam, jadi nggak kelihatan nih kalau di casing. Nggak apa-apa, ngaruh. Ini PCB nya, oh si ininya mulai dari Juni 2021 ya. Garansinya ya. Nah ya ini enak sih, lumayan build quality-nya lumayan bagus. PCB-nya juga kalau dilihat dari sini lumayan tebal. Oke, saatnya kita tes, masukin colokin ke PC ya. Oke, kita udah pasang MSI 1650 Ventus XS ya. Ini ternyata versi non overclock, jadi sedikit berbeda dengan yang pernah saya punya. Dia versi OC V1, jadi overclock versi 1. Ada juga selanjutnya adalah OC V2, overclock versi 2 ya. Sebelum kita bandingin, kita cek dulu di GPU Z. Nah, bisa dilihat ini adalah versi TU117 ya. Teknologinya 12 nanometer, PCB-nya 200 mm. Tanggal rilisnya ini ternyata ini adalah versi yang dibuat tahun 2019. Yang sebelumnya itu kalau tidak salah 2020 ya. Lebih baru. Versi BIOS-nya 9017 bla bla. Sub vendornya MSI. Kemudian ini shaders-nya 896. Pixel fill rate-nya 50,9. Memorinya bisa dilihat di sini, produsennya Micron, DDR6 ya.
bus width-nya 128 bit, tekstur fill rate-nya 89. Ini yang sepertinya akan berbeda nih dengan yang versi overclock. Udah support DirectX 12 ya. Kemudian driver, kalau driver itu karena lebih baru. Ini yang terakhir saya install adalah yang versi 12 Juli 2021. Ini yang terakhir kalau tidak salah. GPO clock. Nah, ini biasanya orang banyak lihat ya. Ini di 1410 MHz. Memorinya 1500 MHz dengan busnya bisa sampai 1590 MHz. Overall ini memang setup 1650 ya. GTX 1650 memang seperti ini. Saya saya lihat spesifikasi yang sama di Genworth 1650 versi DDR6 juga. Sekarang dilihat sensornya, pemakaiannya naik turun karena lagi dipakai capture video ya. Kemudian temperaturnya, nah ini temperaturnya asik banget nih. Oh ya, untuk catatan dia nggak punya ini ya, dia nggak membutuhkan power pin. Jadi tinggal templok motherboard aja udah beres. Dia nggak butuh pin tambahan. Biasanya ada 6 ya, kalau 1650 itu biasanya 6 power pin. Fan speednya tidak terbaca entah kenapa, tapi dia full terus. Di sininya 0 rpm. Kalau persentasenya dia muter di 35%. Nah, ini yang saya perhatikan berbeda dengan MSI OCV1 yang pernah saya punya. Jadi teknologinya udah pakai kalau misalnya temperatur di bawah berapa, dia nggak nyala tuh si fan-nya, atau hanya satu gitu kalau tidak salah ya. Tapi intinya adalah dia membaca di suhu tertentu dia nggak nyala fan-nya. Tapi kalau yang di sini, yang versi ini dia fan-nya nyala terus walaupun speednya bisa dilihat di sini adalah 35%. Jadi dia nggak muter kenceng banget. Sementara idle itu 36 derajat Celcius, termasuk dingin ya untuk idle segini. Yang MSI 1650 overclock itu kalau tidak salah di 40. Mungkin balik lagi ke yang tadi, teknologi dimana dia nggak nyala si fan-nya ketika di suhu tertentu. Apalagi ya, oh nih power draw, dia makan 36,6 watt ya, 30-an watt lah ya ketika idle. Kemudian sistem memory yang digunakan adalah 5800 sekian. Ini lagi capturing video. Kalau kita bandingin sama yang MSI versi overclock, apakah beda jauh? Nah, ini yang overclock V1. Bisa dilihat di sini. Versi GPU-nya berbeda ya. Yang ini 117, yang ini 116. Teknologinya masih sama. PCB-nya, panjang PCB-nya jauh lebih panjang yang overclock, 284 mm. Dia punya berarti sekitar 80 mm lebih panjang ya. Jumlah transistornya yang terlihat sangat jauh. Di sini 6600. Yang versi non overclock itu punya 4700. Versi BIOS-nya juga yang ini sepertinya lebih baru. Yang ini lebih lama, tapi release date-nya 2020. Berarti ada kemungkinan yang versi overclock ini adalah lebih baru, diproduksi lebih baru. Di shaders-nya sama, hanya pixel fill rate-nya yang berbeda. Yang versi overclock lebih besar, tentu saja harus lebih besar, harus ada keunggulannya ya. Kemudian teksturnya 90,7, di sini 89. DDR6-nya masih sama Micron 4 GB. Bus width-nya sama, bandwidth-nya sama. Versi driver ini karena yang lama.
masih bulan April 2021. GPU clocknya base-nya masih sama 1410, namun di versi overclock dia bisa boost sampai 1620. Kalau di sini cuma 1590. Apakah kerasa? Ya mungkin akan kerasa, tapi kalau menurut saya sih dipakai game ya sama-sama aja lah, nggak terlalu signifikan ya, kecuali udah masuk ke versi yang super ya mungkin itu jauh beda. Kita bandingin sama yang Gainward. Ini versi yang Gainward. Nah, bisa dilihat TU-nya, versi GPU-nya sama ya, TU 116 sama yang MSI overclock. Tapi sama ini beda, ini TU 117. Entah apa yang membedakan, saya kurang mengerti. Panjang die-nya, PCB-nya juga sama, ini sama dengan yang versi overclock. Jumlah transistornya juga sama dengan yang overclock. Dia release date-nya sama-sama di 2020 dengan yang overclock. Kemudian shader sama ya, pixel fill rate-nya juga. Nah, ini sama dengan yang sekarang saya pakai, yang MSI 1650 non OC ya. Texture fill rate-nya sama, bus width-nya sama, kemudian bandwidth-nya juga tentu saja bakal sama. Apalagi yang sama ya, oh ini nih GPU clock-nya. Nah, ini berbeda versi overclock atau tidak. Yang tadi MSI overclock itu di boost-nya bisa sampai 1600-an ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sama nih, padahal yang Gainward ini dia adalah versi overclock. Jadi Gainward Ghost ini yang saya pakai sebelumnya adalah GTX 1650 DDR6 versi overclock. Oke. Secara keseluruhan sih sebetulnya karena saya udah pakai 3 berarti ya, 3 GTX 1650, performanya nggak jauh beda. Mungkin bisa dilihat sedikit berbeda ketika main game. Ada di beberapa game yang MSI overclock itu lebih unggul, seperti di Warzone. Di Warzone itu biasanya saya belum pernah record pas lagi main sih sebetulnya, tapi rasanya lebih enak aja, lebih smooth aja dengan settingan yang sama ya, tentu saja dari GeForce Experience. Kalau untuk pemakaian game seperti saya yang mungkin settingannya di medium, udah bisa 1080p, ini mencukupi banget, mengingat harga VGA sekarang yang VGA card yang lumayan menanjak ya, hampir 2 kali lipat harga awal, harga aslinya. Jadi 1650 adalah untuk mereka yang mencari alternatif lah ketika mau beli misalnya 1660 yang harganya udah 8 juta ke atas. Ya bisa lari ke sini lah, dengan uang setengahnya bisa dapat performa yang lumayan untuk main game 1080p. Oke, cukup sekian sepertinya dari saya untuk video ini. Dicek aja nanti, mungkin setelah video ini baru ada game test dari MSI GTX 1650 Ventus XS non overclock. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.